selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Ibu mau tanya, kalau ada saudaramu yang sedang dikejar-kejar orang, butuh perlindungan, butuh pertolongan, apakah kalian membantu? Wah, kalian pasti menolong ya, karena kalian anak-anak Tuhan harus belajar membantu menolong orang dalam kesulitan. Kita akan baca pagi ini siapa yang mengalami kesulitan dan bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami pagi ini diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman itu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Ayo buka Alkitabnya masing-masing, kita baca. Paulus, Silas dan Timotius di Berea. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggemparkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nih anak-anak, Paulus, Silas, Timotius berada di Berea. Itu karena apa? Dari Tesalonika dikejar-kejar, tapi orang-orang yang satu iman yang sering mengikuti Paulus dalam memberitakan firman Tuhan, mereka menolong Paulus, Silas untuk terhindar dari kejaran orang-orang Yahudi ya, yang tidak suka kepada mereka. Di Berea banyak orang Yahudi di sana yang baik hati, yang mau menerima pengajaran yang Paulus sampaikan tentang firman Tuhan, tentang Injil, kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika begitu tahu ternyata Paulus datang ke Berea menyampaikan firman Tuhan di sana, mereka juga cepat-cepat datang lagi untuk menghasut dan menggemparkan orang-orang Yahudi yang ada di sana supaya ikut dengan mereka melawan Paulus. Nah, tetapi orang-orang Kristen yang mengikuti pengajaran yang Paulus berikan, mereka tidak diam saja. Mereka menolong Paulus dan Silas supaya mereka cepat-cepat pergi ke tepi laut untuk kemudian mereka mengikuti, menyertai Paulus supaya selamat sampai di Athena. Tetapi saat itu Timotius masih di Berea ya, firman Tuhan tadi katakan. Jadi di sini kita dapat melihat, kita dapat belajar bahwa jika ada orang yang suka menyampaikan firman Tuhan ya, karena kan firman Tuhan katakan bahwa setiap orang harus tahu tentang Injil, kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus ya. Maka Paulus, Silas, Timotius mereka berusaha untuk menyampaikan itu pesan dari Tuhan Yesus kepada semua orang, mengajar mereka supaya mengerti siapa Tuhan Yesus yang harus dipuji, disembah,
Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan umat manusia supaya semua orang percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan, bukan nabi biasa. Dia bukan orang biasa, tetapi dia Tuhan yang berjanji akan datang kembali nanti di akhir zaman, ya, membawa setiap orang percaya pergi ke tempatnya. Di mana? Di surga, ya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima itu. Mereka merasa bahwa itu adalah salah, bahwa itu tidak benar, ya. Mereka tidak suka terhadap orang-orang yang suka beritakan firman Tuhan. Tidak suka mendengar akan berita keselamatan. Nah, sehingga mereka mengejar-ngejar Paulus, Silas, dan Timotius. Tetapi orang-orang di sana yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mereka melindungi Paulus, menolong, tidak diam saja. Mereka berusaha membantu Paulus untuk pergi dari sana, ya, sehingga selamat. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap orang-orang percaya untuk melindungi Paulus, untuk membantu Paulus. Begitu juga kita. Kalau ada hamba-hamba Tuhan siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kemudian ada orang yang hendak melawan, memberontak, kita terus akan doakan, kita terus akan minta pertolongan perlindungan Tuhan, membantu, ya, hamba-hamba Tuhan supaya mereka tidak dilawan, tidak diberontak, tidak mengalami penganiayaan. Biarlah kuasa Tuhan yang melindungi mereka, tapi kita juga harus turut andil di dalamnya, menolong hamba-hamba Tuhan tersebut supaya tidak kena penganiayaan. Kita harus melindungi, menjaga, minta perlindungan kuasa Tuhan di atas segalanya, karena kuasa Tuhan yang besar, lebih besar dari atas apapun yang ada di dalam dunia itu. Kuasa Tuhan itu ada di dalam hati kita, karena Tuhan pernah bilang sebelum Yesus berangkat ke surga bahwa dia akan menyertai umat yang percaya. Kepada murid-muridnya bilang akan menyertai sampai kepada akhir zaman, ya. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang kita sembah, kita agungkan. Dan setiap orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan layak dilindungi, dijagai, didoakan, ya, dibantu supaya diselamatkan, supaya dapat perlindungan, keselamatan, tidak dianiaya. Kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalamnya, kuasa Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang menjamin setiap anak-anaknya, ya. Jadi adik-adik, demikian kita harus bantu setiap hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, atau siapapun yang satu iman di dalam Tuhan Yesus. Kita harus bantu, jaga dan lindungi mereka, doakan mereka supaya Tuhan yang melindungi, menjagai, menyelamatkan mereka dari kejaran orang-orang yang hendak berbuat jahat. Oke? Mengerti ya? Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja, melindungi, menjaga. Engkau sendiri yang berjanji menyertai sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus